Fadlizon kemarin meragukan pemerintah. Mengapa yang ngomong ini Sufi Dasko? Apakah Sufi Dasko juru bicaranya Menteri Pertahanan? Sufi Dasko melampaui kewenangan Menteri Pertahanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma ba'du. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan dimanapun Anda berada. Fadlizon kemarin meragukan pemerintah, mempertanyakan pemerintah Indonesia terkait dengan kabar berseliwerannya sejumlah kapal Cina di Laut Natuna. Nah, Fadlizon heran, mengapa pemerintah kok diam saja? Padahal manuver kapal-kapal Cina itu menurutnya membuat nelayan setempat takut. Fadlizon menilai bahwa pemerintah kok takluk gitu. Mengapa takluk dengan kapal-kapal Cina itu? Nah, yang tidak habis pikir bahwa hal tersebut sesungguhnya terkait dengan pertahanan negara, otoritasnya Menteri Pertahanan. Bagaimana negara ini bisa mempertahankan kedaulatannya, mempertahankan harga dirinya dari serangan musuh, itu adalah urusannya Menteri Pertahanan atau Menhan. Dan saya kira semua orang tahu Menhan kita adalah Pak Prabowo Subianto yang tidak lain adalah bosnya Fadlizon sendiri. Jadi seolah-olah Fadlizon sedang meragukan bosnya sendiri. Benarkah demikian? Ataukah memang sebuah manuver politik yang satu suruh nyerang, satu suruh jawab gitu? Wallahu a'lam bishawab. Nah, atas pertanyaan Fadlizon ini yang diunggah di sejumlah media, diangkat di sejumlah media mainstream, di Kompas juga ada. Kemudian sehari setelah itu Prabowo Subianto angkat bicara. Seolah-olah Prabowo Subianto menjawab apa yang dipertanyakan atau apa yang diragukan oleh Fadlizon. Saya baca saja nih beritanya ya. Ini yang dari Fadlizon dulu ya. Ini diangkat di Kompas TV pada 17 September kemarin ya, sore. Anggota Komisi DPR RI Fadlizon angkat bicara ihwal fenomena kapal perang Cina yang berseliweran di Laut Natuna akhir-akhir ini. Hal itu bahkan membuat para nelayan takut melaut. Fadli menyayangkan sikap pemerintah yang takluk, yang seolah takluk kepada Cina, sehingga mengacuhkan kejadian tersebut. Padahal sudah jelas mereka itu masuk ke dalam wilayah perairan zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia. Tapi kenapa pemerintah seolah takluk dan terus masukkan TKA Cina ke dalam negeri dengan leluasa? Cuit Fadlizon melalui akun Twitter Fadlizon yang dikutip dari Jumat 17 September 2021 sebagaimana dilansir oleh Kompas TV. Oke, berikut ini adalah jawaban dari Menteri Pertahanan kita, Pak Prabowo, yang ditulis oleh Detik. Ini baru saja nih hari ini. Hari ini itu hari Sabtu 18 September atau sehari setelah cuitannya Fadlizon itu. Detik News, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjawab ancaman kapal perang Cina di Laut Natuna dengan membawa pulang teknologi kapal perang jenis frigate tipe Arrowhead 140. Ini merupakan kerjasama pemerintah Indonesia dengan Inggris. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Dia menyebut kapal ini merupakan yang tercanggih dari kapal perang yang ada. Frigate tipe Arrowhead 140 bikinan Inggris yang teknologinya dibawa pulang Prabowo adalah kapal perang ringan tercanggih yang ada sekarang. Kata Dasko dalam keterangan tertulisnya pada hari Sabtu, sebagaimana dikutip oleh Detik News.
Frigate adalah jenis kapal perang ringan dengan kecepatan tinggi dan kemampuan manuver yang dilengkapi teknologi militer canggih terkini. Arrowhead 140 dipersenjatai dengan rudal anti pesawat, juga torpedo anti kapal selam yang membuatnya mampu memberikan pertahanan terhadap ancaman udara dan laut. Kapal ini punya kemampuan untuk menjadi kapal induk mini bagi helikopter Angkatan Laut, baik untuk misi antarjemput personal maupun misi penyelamatan SAR. Kesepakatan Prabowo dengan Angkatan Laut Kerajaan Inggris memberikan alih teknologi kepada PT PAL, produsen kapal laut Indonesia, untuk bisa memproduksi ratusan bahkan ribuan frigate canggih ini, ujarnya. Oke. Diklaim itu sebagai jawaban Prabowo Subianto, tetapi disampaikan oleh politisi Gerindra, sahabat Dasko, Sofi Dasko. Ini aneh menurut saya. Mengapa aneh? Karena Menteri Pertahanan kan urusannya negara, bukan urusannya partai. Mengapa yang ngomong ini Sofi Dasko? Apakah Sofi Dasko juru bicaranya Menteri Pertahanan? Mendingan kalau yang ngomong sampai itu Dhanil Anzar Simanjuntak, dia kan jubirnya Prabowo. Sebagai kapasitas jubirnya Prabowo sebagai Menteri Pertahanan itu masuk akal. Punya otoritas untuk menyampaikan hal itu. Tapi kalau atas nama Partai Gerindra, politisi Gerindra, saya kira nggak match, nggak masuk. Lah apa urusannya? Itu bukan urusan partai saya kira. Pertahanan negara ini bukan urusan partai. Itu urusan negara, urusan Menteri Pertahanan. Jadi menurut saya ini aneh nih. Kenapa yang ngomong kok politisi Gerindra? Mestinya atas nama Menteri Pertahanan, wakilnya Prabowo atau juru bicaranya Prabowo. Kalau misalkan Pak Prabowo bukan ia sendiri yang menyampaikan. Jadi menurut saya ini melampaui, Sofi Dasko melampaui kewenangan Menteri Pertahanan. Saya nggak tahu nih. Kenapa sampai bisa begini? Apakah sudah diatur? Fadlizon suruh bertanya, kemudian rekannya yang lain suruh menjawab, seolah-olah bahwa ini adalah hasil kerja keras Prabowo Subianto. Sayangnya bukan Prabowo sendiri yang menyampaikan. Kalau Prabowo sendiri yang menyampaikan sebagai Menteri Pertahanan, tentu saja ini adalah sempurna. Oke, saya kira itu pernak-pernik yang terjadi di internal Gerindra, yang kemudian mencoba mengambil alih kebijakan negara, dalam kurung Menteri Pertahanan. Allahumma sholli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.